Nah, sebelum Lombok, makin Niki Mas Ongel sudah berada di segmen kedua dan perbincangan Mas Ongel dengan ketiga narasumber pada siang hari ini cukup menarik terkait tentang stop bullying, stop perkawinan dini, dan beberapa kekerasan anak di Kabupaten Lombok Barat. Saya langsung ke Mas Andi. Iya. Mas Andi, ini rutin melakukan pendampingan, sosialisasi ke tengah masyarakat. Apa yang Mas Sandi biasa temukan saat melakukan sosialisasi di teman-teman remaja di Kabupaten Lombok Barat? Iya, jadi gini, kalau kita sosialisasi itu jadi Dewan Anak tuh punya gayanya sendiri, ya dalam sosialisasi. Jadi kita biasanya melakukan friendly approach, yaitu pendekatan pertemanan atau sebaya seperti itu. Jadi untuk gaya sosialisasi dari Dewan Anak itu sendiri biasanya kita ada sharing session di mana kita akan bercerita tentang experience kita, pengalaman tentang apa sih yang sebenarnya kita selama menjadi anak ini, atau dari kalau anak-anak itu kan di undang-undang 0 sampai 18 tahun seperti. Jadinya apa sih pengalaman yang pernah kita lakukan atau pengalaman yang tidak enak kita temukan seperti itu selama kita menjadi anak-anak. Nah, jadi dari sana tuh biasanya banyak sekali informasi yang kita ketahui dari teman-teman yang masih berusia anak tentunya. Di sana biasanya kita menggunakan kertas. Ya, kertas, jadi kita masing-masing membagi, terus kita minta untuk menuliskan isu-isu atau kejadian-kejadian yang pernah mereka dapatkan. Banyak sekali sebenarnya yang mungkin tidak boleh kita umbar karena itu sifatnya privacy, ya. Jadi ternyata ada banyak hal yang sebenarnya mereka itu telah temukan atau lihat atau bahkan pernah rasakan seperti itu. Namun ya balik lagi mungkin itu sifatnya ringan dan itu bisa diatasi dan sebagainya. Namun kalau kita dari Dewan Anak sendiri biasanya kita itu bahasanya mengkader mereka. Iya, jadi karena kita pelopor dan pelapor nih. Nah, jadi biasanya kita ya itu friendly approach itu kita tanya nih, karena ya tidak lain dan tidak bukan orang-orang di sekitar itu, orang-orang di sekitar kita itu adalah teman-teman kita gitu. Jadinya mungkin akan lebih mudah ketika kita dari anak ke anak itu untuk sharing session gitu. Biasanya sih kalau kita selama pengkaderan gitulah istilahnya ya, tidak terlalu banyak yang kita temukan, dalam artian ada mungkin beberapa, tapi itu sifatnya ringan yang masih bisa kita selesaikan dengan cerita-cerita atau deep talk gitu. Mas Andi, saya potong sedikit. Jadi sharing, ada kegiatan sharing session. Betul. Ya. Oke, ini kan menarik. Mas Andi tidak perlu buka ke publik, tapi cukup kagetkah setelah melihat tulisan dari remaja-remaja di Kabupaten Lombok Barat yang seharusnya di usianya mereka itu tidak ada dalam pemikiran Mas Andi dan Mbak Renisa sendiri? Apakah seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kaget. Betul, heterogen banget ya, beragam banget dari mereka. Ada yang buat kita shock berat. Kayak speechless aja gitu, nggak kepikiran kalau anak di umur segitu sudah mendapatkan kekerasan itu dan pernah melakukan sesuatu hal yang di luar nalar gitu lah. Gitu. Di luar nurul kayak kata Pak. Memang dalam kondisi ini tidak baik-baik saja Pak Kabit ya. Ini benar memang harus dalam pendampingan khusus remaja-remaja kita di Lombok Barat. Nah, ini kan terkait tentang kita berbicara pernikahan dini. Ada korelasi tentang pernikahan dini sama kesehatan remaja sendiri? Kalau menurut teman-teman dari Dewan Anak seperti apa? Ada ya. Mungkin kalau dari saya, kesehatan remaja dan perkawinan usia anak itu tentu bakalan berfokus kepada cash pro-nya ya, kesehatan reproduksinya, di mana mereka kan usianya masih belum matang dan dipaksa dan dituntut sekaligus untuk menjadi orang dewasa pada waktu itu. Dan tentunya hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi, baik itu terkait dengan kesehatan, apalagi ya mungkin tanda kutipnya yang hal-hal yang di luar lah gitu, di luar dari prediksi kita sudah terjadi seperti itu. Jadinya tentu bakalan mempengaruhi si korban atau si pelaku ini gitu, tentang kesehatan reproduksi, baik mungkin ya masa kehamilan atau psikis mereka yang terganggu karena usia belum matang, emosionalnya masih belum sempurna dan sebagainya. Jadi makanya kenapa banyak sekali kalau perkawinan usia anak itu
seringkali kita mendengar adanya berita cepat cerai seperti karena Oke, itu salah satu faktor juga iya ya. betul karena kesehatan mereka itu terganggu. Dan itu salah satu penyumbang stunting juga ya Pak Habib ya. Dalam artian anak yang kurang sehat belum cukup umur itu ya. Ya, salah satu indikator. Salah satu indikatornya. Salah satu indikator. Saya ke Pak Kabit. Pak Kabit ini bagaimana peran masyarakat sejauh ini gitu? Karena kan kalau hanya mengandalkan P3A saja dalam sosialisasi kan tidak kuat juga gitu. Ini seperti apa Pak Kabit? Iya, jadi kalau peran masyarakat itu pertama kan di desa kan sudah ada terbentuk lembaga perlindungan anak desa. Oke. Kemudian ada yang namanya PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ada kelompok perlindungan perempuan dan anak desa. Gitu. Nah, jadi peran-peran masyarakat diakomodir melalui forum-forum tersebut atau lembaga-lembaga tersebut gitu dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan anak. Tetapi di samping itu sebenarnya kita juga kan ada kerjasama dengan lintas sektor, misalnya dengan penyuluh agama. Penyuluh agama ini kan tersebar di semua kecamatan, di semua KUA ada. Nah, jadi pesan-pesan untuk tidak melaksanakan pernikahan di luar sana itu kan masuk juga lewat teman-teman penyuluh agama ini. Di samping kami punya penyuluh keluarga berencana juga menyampaikan tentang pendewasaan usia perkawinan kan begitu. Oke. Kalau Mbak Royani ini gimana kalau peran teman sebaya dalam mengatasi dan mencegah bullying, misalnya bullying, pernikahan dini? Dalam artian komunikasi mereka seperti apa kalau menurut pandangan teman-teman Dewan Anak sendiri? Kalau untuk pernikahan usia anak khususnya, pemahaman teman sebaya itu sangat efektif. Jadi kami menyampaikan tidak secara formal memang, secara hanya berdiskusi kecil biasa kami juga menyampaikan bahwa dampak-dampak perkawinan usia anak itu seperti apa. Nanti setelah mereka hamil juga bagaimana itu kami sudah sampaikan semua. Jadi pemahaman mereka itu lebih cepat seperti itu daripada harus dihadirkan dalam forum gitu. Jadi mereka lebih cepat paham seperti itu dan kalau mereka juga menemukan satu kasus tentang pernikahan usia anak, mereka bercerita ke kami yang di Dewan Anak. Jadi nanti kami yang di Dewan Anak menyampaikan ke dinas gitu. Karena kan fungsi kami juga pelopor dan pelapor. Jadi fungsi dari pelapor itu seandainya ada terjadi suatu kasus di lingkungan tempat tinggal atau di kasus yang kami ketahui, kami langsung melaporkan ke dinas. Dan kami juga pernah beberapa kali mengikuti untuk pendampingan, pembelasan itu. Ya salah satunya untuk pendekatan ke korban. Jadi korban itu mau bercerita, mau menyampaikan apa keinginannya dia. Kadang kan teman-teman yang mau menikah di usia anak ini agak susah nih untuk dicegah, untuk dibelas tuh susah banget. Jadi kayak saya pokoknya mau nikah aja gitu, saya cinta sama dia lah kayak gitu. Jadi emosionalnya memang belum stabil. Jadi kami yang teman sebaya itu lebih paham mungkin ya gimana caranya kita nyampein, gimana caranya pendekatan sama mereka sampai akhirnya mereka bisa berpikir untuk tidak melanjutkan perkawinan itu. Oke, berarti ada tantangan tersendiri di sana. Ada tantangan banyak banget sih tantangannya sebenarnya. Ya karena kan kita cukup mengetahui juga bahwa dalam pernikahan juga kadang-kadang mereka juga melihat rekan sebayanya begitu. Mereka merasa teman-teman seangkatannya sudah menikah begitu, mereka ada rasa khawatir begitu kan Pak Kabit kan? Dan itu memang harus disosialisasikan kan? Iya. Nah kita berbicara tentang kekerasan nih Pak Kabit. Banyak anggapan masyarakat bahwa kekerasan anak ataupun kekerasan terhadap perempuan itu dimulai dari orang-orang terdekat. Benar apa tidak? Sebenarnya kalau kita melihat dari data kasus itu, memang pelaku kekerasan ini sebagian besarnya lebih banyak pelakunya adalah orang-orang terdekat. Bisa dia keluarga, bisa bapaknya atau saudaranya, atau juga yang dari lingkungan sekitarnya, dari tetangga. Jadi lebih banyak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak itu dilakukan oleh orang-orang yang dikenal gitu. Jadi bukan orang-orang jauh. Orang gitu. jauh berarti. Ya. Kalau dari Dewan Anak, pendampingan untuk kekerasan anak seperti apa selama ini? Kalau untuk pendampingan kekerasan anak sejauh ini kami hanya ikut dari teman-teman yang di UPT PPA, ayah bunda yang di UPT PPA. Contohnya misalnya ada anak yang
kekerasan fisik misalnya dipukul gitu, kami juga ikut melakukan pendampingan di situ. Mungkin teman-teman perlu untuk bercerita lebih atau teman-teman perlu untuk diajak bermain untuk mengembalikan psikologisnya, itu kami terlibat di situ juga. Oke, kalau boleh tahu biasanya kekerasan anak itu yang umum terjadi di Lombok Barat seperti apa Pak Kapit? Kalau kekerasan anak yang paling banyak itu sifatnya yang fisik dia. Fisik. Fisik yang paling banyak. Itu kalau kita tidak memasukkan pernikahan usia anak kan. Karena kalau kita bicara dalam konteks undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka pernikahan anak juga masuk ke kekerasan ya. Gitu ya. Makanya yang saya lihat itu di luar konteks pernikahan anak, maka yang paling banyak itu kekerasan fisik. Oke, nah ini bagaimana caranya mengetahui bahwa anak itu mendapatkan kekerasan fisik, tanda-tandanya seperti apa? Dalam artian dari orang sekitar gitu, agar mereka juga bisa melaporkan ke teman-teman ke P3A. Kalau kekerasan fisik kan paling gampang ya. Oke. Ya jadi misalnya dipukul ada bekas kan sudah cukup itu kan yang agak susah nanti kalau yang sejenis bully kan atau kekerasan fisik ya kan semacam cemoohan, hinaan atau apa, mungkin pengucilan itu yang agak susah kan. Yang paling gampang kita lihat ya memang kekerasan fisik gitu kan karena ada bekas gitu. Ya. Itu nanti korbannya itu bagaimana pendampingannya Pak Kapit? Tergantung nanti kan tergantung itu kalau yang fisik ya tentunya kan pemulihan itu ya harus segera dilakukan artinya pemulihan secara fisiknya baru kita lihat melalui asesmen selanjutnya itu apa yang diperlukan apakah memang sampai memerlukan pendampingan psikologi kan begitu tapi kan kalau kita berbicara dalam konteks penyelesaian begitu ketika memang kasus ini kalau dilakukan sesama anak itu kan lebih banyak prosesnya dan mediasi. Ya. Memberikan pemahaman untuk keluarga ya. Pak Kapit, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan berbicara tentang pendampingan secara psikologis seperti apa. Karena tadi Pak Kapit juga sempat menyampaikan bahwa di UPTD sendiri ada psikolognya ya yang akan mendampingi berbagai macam kasus tentang anak di Kabupaten Lombok Barat. Tetap di Amos Ongel Report.